1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaum semua. Hidup Jokowi! Hidup Londa! Merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Oke gas Pak. Kang, mau pergi ke negara mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hei Pak, katanya Indonesia suram. Jangan kau salahkan masyarakat. Indonesia suram itu karena ulah oknum-oknum para pejabat yang khianat terhadap rakyat. Gak takut marah-marah sama pejabat? Akan saya lawan. Sama istri juga sama takut. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Saya nggak pengen bilang ya presiden kita ini ngaco ya, tapi memang ngaco sih menurut saya. Bayangin loh, penggilingan padi punya keuntungan 2 triliun setiap panen berarti bukan cuma sekali dong, ya beberapa kali atau mungkin sering gitu ya. Saya lama tinggal di Padang ya, mertua saya itu punya usaha penggilingan padi. Jadi mereka membeli padi dari semua petani-petani yang ada di sana, dijemur, digiling, sampai dikirim ke daerah-daerah lain gitu. Saya belum pernah menyaksikan satu penggilingan padi yang menggiling padi dalam satu hari itu sampai 100 ton gitu. Lu bayangin, itu masih 100 ton. Dia butuh berapa ton dalam sehari untuk mencapai keuntungan 2 triliun dalam sebulan? Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Yang saya paham, Pak Presiden itu sering dapat laporan yang ngaco. Hidup Dan untuk semua makan. peradaban. Yang paling dasar adalah makan. Hidup untuk makan, ya aduh otaknya nggak jauh dari makan. Kita jadi presiden ini yang dipikirin makan, dan kita nggak pernah kuliah. Kalau kita belajar kan tahu kan Maslow hierarki ini kan yang tertinggi adalah self actualization, adalah aktualisasikan diri. Bahwa kita tahu panggilan hidup kita bukan ternak, bukan binatang yang perlu makan. Itu mah negara gak jelas, negara busung lapar, miskin banget ya negara ini. Aku malu loh kalau dibilang kamu negara lo busung lapar ya, presiden lo tuh selalu ngomong makan. Kebanyakan bergaul di pesta-pesta ya. Kalau pesta-pesta kan dia pikir makan. Kalau ada prasmanan diserbu pakai kantong kresek bawa pulang ke kesurupan. Kalau ada kumpul-kumpul ibadah juga, habis ibadah, habis meeting kantor makan. Otaknya nggak jadi makan. Pantesan aja otaknya on-nya. Kalau negara maju pikirannya self aktualisasi. Rakyat ini jadi apa? Jadi insinyur, jadi orang hebat, dapat kerja. Ini nggak makan. Mending lo kasih makan bener, kasih racun belatung, akhirnya modar semuanya. Dan bang nama PBB mengatakan bahwa kita harus makan. Binatang aja makan, semua makan. Ini adalah cuma narasi-narasi ya yang memiskinkan negara ini. Kita disadarkan bahwa kita ini yang penting tuh makan, bukan otak. Ini adalah penghinaan bagi rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia hanya disetarakan sebagai binatang. Kamu hanya perlu makan dan diam. Makanya kalau ada demo dikasih nasi bungkus, diam semuanya. Otaknya kasih makan, artinya lo makan aja diam. Kami memperkaya diri. Itu kan seperti itu kan? Kalau saya nggak mau tuh. Orang-orang saya, negara saya, rakyat saya cuman pikirannya makan. Itu penghinaan luar biasa. Makan cuma sekedar hidup kayak anjing, kayak kebo, kayak onta. Apa urusannya? Katanya negara kaya. Saya nggak pernah lihat orang mati kelaparan negara ini karena tancep aja itu singkong jadi, tancep biji papaya jadi, tancep apapun jadi karena subur. Nggak pernah aku lihat orang mati kelaparan di sini.
Kalau dimiskinkan sama kalian, iya itu betul. Dimiskinkan hak untuk memiliki masa depan. Dan urusan kasih makan ini hanya membelenggu rakyat. Kamu nanti bakal antri untuk cari makan ya. Lo minta makan ke aku karena gue kasih makan. Mending kasih makan pakai duit sendiri. Ini pakai duit orang. Enak aja lo ya. Pakai duit orang, duit rakyat kasih makan. Padahal itu adalah uang masa depan kami, masa depan anak-anak kami, masa depan untuk kita pensiun, untuk kesehatan. Digagalkan cuma dikasih babi itu, dikasih makanan ternak. Karena ujung-ujungnya MBG itu enggak dimakan mana anak, dikasih ke babi, ke ternak. Untuk kasih makan ke babi habis 1 triliun sehari. Udahlah, memang susah sih ya kalau otaknya cuma pikirannya makan. Kalau saya bagaimana caranya rakyat ini bisa pintar, bisa punya pendidikan, punya sekolah, dan kita jadi negara yang dibanggakan, punya orang pintar, bukan cuma orang antri suruh makan. Itu kan memalukan banget ya. Kamu antri MBG ya, kamu antri bansos ya. Itu kan mempermalukan umat manusia. Diperlakukan seperti binatang. Aduh, malu banget dah. Makan aja dipikirin. Apa salahnya kasih makan? Bukan itu. Cari kasih ke pekerjaan. Orang tuanya kerja, kasih makan ke anaknya. Bahkan mereka bisa kasih makan ke anjing, ke kucing, ke pemeliharaannya. Masa nggak bisa kasih makan ke anaknya sendiri? Itulah, diputarlah otaknya. Nggak cuma makan. Situ aja. Mas otaknya di mana sih? Di perut kali ya? Gila, kita disuruh makan, berak terus, berak aja kerjanya. Presiden omon-omon itu banyak omongnya, tidak berpikir. Bagaimana mungkin suka menakut-nakutin masyarakatnya? Bagaimana mungkin dia lupa terhadap janji kampanyenya? Banyak banget tipu-tipu di sana. Tapi ketika dikritik sama rakyatnya, katanya kalau nggak suka dengan Indonesia, tinggal di Indonesia, keluar. Hei, siapa kau? Kita nggak dibayar, Pak. Kami Pak Presiden nggak kau bayar. Hak apa Bapak suruh kami keluar? Hak apa Pak? Emang Bapak yang punya negara ini? Pak Presiden Prabowo, jaga ucapanmu ya Pak. Bapak ini sudah nggak berhasil memperbaiki ekonomi. Jangan lukai hati masyarakat Pak. Jangan-jangan ya. Bapak harus cerdas secara emosional. Bapak katanya IQ-nya tinggi. Aku meragukan itu loh Pak. Aku meragukan katanya IQ Bapak tinggi. Ini buktinya. Ya, banyak sekali pidato-pidato Bapak, angka-angka yang menyebutkan angka-angka itu salah ya. Nah, kalau Bapak salah, ya berhak dong kita kritik. Siapa bilang kami nggak suka negara ini? Kami bukan nggak suka negara ini, Pak. Kami nggak suka dengan cara Bapak memimpin. Nah, kalau Bapak salah memimpin, kami sebagai rakyat kan berdaulat dong rakyat mengkritik. Kok nggak suka? Kami suka, Pak, negara ini. Nggak kami suka itu Bapak loh. Sayang banget ya, Pak. Bapak lupa. Makanya Bapak dulu ngotot kali ya jadi presiden, kalah berkali-kali. Aku pikir dulu Bapak ini pejuang. Ya, Bapak pejuang. Nah, Bapak akhirnya sadar kan, Bapak kalah terus, maka Bapak dilihat sama Pak Jokowi lah, kau kalah-kalah terus, ayo digandeng lah sama Pak Jokowi gitu. Waktu digandeng Pak Jokowi, Pak Jokowi juga punya niat tersembunyi, pengen anaknya yang belum cukup umur jadi wapres. Ini kalian permainkan, ya kalian ini kan bermain-main dengan hukum sekarang ini. Nah, sekarang kami kritik sebagai rakyat, kau kenapa pula hak kau nyuruh-nyuruh kami keluar? Pak, bangkit ya Pak ya, Bapak udah tua loh. Ya, saya pengen kami sebenarnya Bapak itu kembali ke selera asal. Ke selera asal itu adalah presiden yang berwibawa. Ya, jangan joget-joget aja kerja Bapak. Sekarang Bapak bukan hanya joget-joget. Suka kali lagi Bapak menantang rakyatnya. Ya, udah salah-salah penjumlahan, nggak ada yang bisa dibanggakan, ngusir kami pula. Dasar apa Bapak ngusir kami? Saya kira Bapak cobalah ya, sadar ya, ini sekarang ekonomi lagi nggak jelek, lagi nggak bagus loh Pak. Kami pun masyarakat ini cari duit susah kali sekarang. Jangan tambah luka kami ya Pak. Semoga pesan saya ini sampai ke Pak Presiden. Hei Pak, Bunda Teddy, ya apa kabar kau? Ya sampaikan yang benar-benar ke Bapak Presiden ya. Luar biasa, Prabowo jadi bahan ledekan netizen. Pidato kembali jadi sorotan publik. Pidato seorang presiden seharusnya menjadi momen penting untuk menyampaikan arah kebijakan, memberikan ketenangan kepada masyarakat, dan membangun kepercayaan publik. Namun di era media sosial,
setiap kalimat yang diucapkan pemimpin negara dapat dengan cepat dipotong, dibagikan, lalu menjadi bahan perdebatan di berbagai platform digital. Belakangan ini, sejumlah pidato Presiden Prabowo kembali menjadi sorotan. Berbagai cuplikan video beredar luas di media sosial dan memunculkan beragam reaksi dari masyarakat. Tidak sedikit warganet yang menganggap beberapa pernyataannya kurang tepat atau membingungkan, sehingga memicu candaan, meme, hingga kritik tajam. Di sisi lain, ada pula pendukung yang menilai ucapannya dipotong di luar konteks, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi seorang pemimpin kini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu. Satu kalimat saja dapat menyebar dalam hitungan menit dan langsung menjadi topik pembicaraan nasional. Ketika publik menilai sebuah pernyataan kurang jelas atau tidak sesuai dengan kondisi yang mereka rasakan, respon di media sosial pun biasanya muncul dengan sangat cepat. Banyak warganet berpendapat bahwa seorang presiden perlu lebih berhati-hati dalam memilih diksi dan menyampaikan data agar tidak menimbulkan multitafsir. Menurut mereka, setiap ucapan kepala negara memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat, dunia usaha, hingga citra Indonesia di mata internasional. Karena itu, ketepatan informasi dan kejelasan penyampaian dianggap sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri. Di sisi lain, sebagian pihak mengingatkan bahwa potongan video yang viral tidak selalu menggambarkan keseluruhan isi pidato. Mereka berpendapat bahwa penilaian sebaiknya dilakukan dengan melihat konteks lengkap, bukan hanya cuplikan beberapa detik yang beredar di media sosial. Perdebatan sementara ini menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi, selama tetap disampaikan secara santun dan berdasarkan fakta. Nah, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, satu hal yang dapat dipetik adalah pentingnya komunikasi publik yang efektif. Pemimpin negara dituntut tidak hanya memiliki visi dan program kerja, tetapi juga kemampuan menjelaskan kebijakan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Pada akhirnya, kritik, dukungan, maupun candaan dari warganet merupakan bagian dari dinamika ruang publik di era digital. Yang terpenting adalah agar setiap diskusi tetap mengedepankan data, konteks, etika, sehingga perbedaan pendapat dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan demokrasi di Indonesia.